membaca buku apa, Dek? Legenda Putri Duyung dari Sulawesi Tengah. Nah, kita mulai yuk. Di sini ada satu keluarga yang lagi sedang makan. Ini anak-anaknya lagi makan ikan yang sangat enak. Kemudian ayahnya pun mengingatkan, ayahnya akan pergi bekerja. Ayahnya berpesan untuk menyisihkan ikan yang ada di meja makan. Kemudian anaknya menjawab apa? Ia akan disisakan untuk ayah. Setelah itu ibunya mengantar ayah untuk bekerja mencari ikan. Nah, karena cuacanya sedang buruk, maka hasil tangkap ikannya sedikit. Jadi keluarga ini harus menghemat ikan yang telah ditangkap. Setelah ayahnya berangkat, ibu kembali mengasuh anak-anaknya sembari menyusui si bungsu. Ibu mengawasi dua anaknya yang lebih besar. Mereka bermain petak umpet dengan riang. Suara teriakan dan tawa mereka membuat ibu bahagia. Syukurlah anak-anakku sehat, ucap si ibu. Hari semakin sore, si ayah belum juga pulang. Si ibu bertanya dalam hati, apa dia baik-baik saja? Serasa cemas. Lalu didengarnya rengekan anaknya. Bu, aku lapar lagi. Makan ya, Bu. Ibu pun menjadi semakin gundah. Dia berharap suaminya segera pulang agar mereka bisa makan bersama-sama. Siapa tahu suaminya berhasil membawa ikan lagi. Namun ayah tidak juga pulang. Dan hari sudah semakin malam. Baiklah, kalian makan dulu. Ibu lalu menyendokkan nasi ke piring anak-anaknya. Kok hanya nasi? Tanya anaknya. Anak-anak mulai menangis. Mereka ingin makan dengan apa, Dek? Dengan ikan. Nasi saja tidak enak, Bu. Akhirnya ibu menyerah. Dia tak tega melihat anak-anaknya lapar. Dia lalu memberikan ikan pada anak-anaknya. Anak-anak makan dengan lahap. Hop. Tambah lagi ya, Bu? Tanya si sulung. Jangan, Nak, sisa kepala ikan itu untuk ayah. Namun si sulung terus merengek. Adiknya juga ikut merengek. Mereka masih mau makan. Hati ibu jadi kacau, apalagi bayinya ikut-ikutan menangis. Suasana rumah jadi ramai. Baiklah, habiskan saja ikannya. Ibu menyerah. Anak-anak mulai makan lagi. Wajah mereka tampak bahagia. Ibu pun tenang. Tak lama kemudian ayah pulang. Dan ayahnya menggerutu karena tidak mendapatkan hasil tangkap ikan. Ayahnya yang sudah lapar menuju tempat makan. Ibu hanya menyodorkan sepiring ubi rebus. Ayahnya melotot. Kok ubi rebus? Mana ikanku? Aku ingin makan nasi. Ibu pun jadi gelagapan. Maaf, anak-anak menghabiskan ikanmu. Karena lelah dan lapar, ayah tidak bisa menahan amarah. Semalaman itu dia mengomeli ibu.
Meski berulang kali ibu meminta maaf, ayah tetap mengomel. Ibu tidak kuat lagi mendengar omelan ayah dan memutuskan mencari angin segar. Ibu duduk di tepi pantai sambil menangis. Mengapa suamiku begitu marah? Padahal ikan itu untuk anak-anaknya. Nih, ibunya keluar di pantai. Malam semakin larut, air laut pun semakin tinggi. Ibu masih duduk di tepi pantai. Ia memandang ke laut lepas. Hatinya masih sedih dan air matanya terus mengalir. Ibu tidak sadar kalau gelombang laut telah membawanya ke tengah lautan. Meski tubuhnya terombang-ambing di air, ibu tidak tenggelam. Wow, udah mantap ya. Setelah hanyut cukup jauh, ibu baru sadar. Oh, kenapa aku di sini? Dia panik karena takut tenggelam. Namun aneh, tubuhnya tetap mengembang. Apa yang terjadi pada diriku? Ibu melihat tubuhnya bersisik. Nah, ini lihat nih. Ibunya ada ekor. Punya ekor yang bersisik. Ibu baru menyadari kalau berubah menjadi putri duyung. Keesokan paginya, ayah panik melihat istrinya hilang. Jangan-jangan dia marah karena aku omelin semalam. Ayah lalu bergegas mencari siapa dia? Ibu. Tidak lupa mengajak 3 anaknya. Sepanjang jalan bayinya menangis. Rupanya dia lapar ingin menyusu. Saat tiba di pantai, terdengar suara lembut memanggil, "Suamiku, aku di sini, kemarilah." Ayah dan 3 anaknya terkejut melihat siapa yang bicara. "Istriku, apakah itu kamu?" Ayah mengucuk matanya. "Betul, ini aku. Sini, bawalah bayi kita padaku. Aku akan menyusuinya." Saat ayah menyodorkan bayi pada ibu, si bayi menangis keras sambil menangis meronta-ronta, seolah tak mau dipegang oleh ibunya. Kedua kakaknya juga begitu. Mereka bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Ibu merayu anak-anaknya agar mendekat. "Tidak apa-apa, Nak. Ini ibu, jangan takut." Semalam ibu menangis di pantai ini. Ternyata tangisan ibu dianggap sebagai keinginan untuk meninggalkan daratan dan hidup di lautan. Sambil bersedih dan menangis, "Andai saja aku tahu begini jadinya, aku tak akan menangis semalam," sesal ibunya. Ayah pun tidak kalah menyesal. "Andai saja aku tidak mengomelimu." Anak-anak pun ikut menyesal. "Andai saja kami tak memaksa ibu memberikan ikan pada kami, pasti ayah tak akan marah." Semuanya menyesal, namun keadaan tidak bisa diubah. Kini mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Ibu telah menjelma menjadi apa dia? Ikan putri duyung. Akhirnya mereka tidak bisa bersama lagi. Selesai deh ceritanya. Pesan moralnya, jangan mudah marah. Apapun yang terjadi, pikirkanlah dengan sabar. Kemarahan bisa mendatangkan penyesalan. Sudah selesai teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.